Di sini kami akan membahas tentang penilaian obligasi dan saham. Sebelum kita masuk pada penilaian obligasi dan saham, ada baiknya terlebih dahulu kita itu mengetahui apa sih sebenarnya saham itu, apa sih obligasi itu. Nah, Saham adalah surat-surat berharga yang diperdagangkan di pasar modal atau sering disebut efek atau sekuritas. Saham juga dapat didefinisikan sebagai tanda atau bukti kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perseroan terbatas. Wujud saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut. Sementara itu, saham merupakan jumlah satuan dari modal kooperatif yang sama jumlahnya bisa diputar dengan berbagai cara berdagang, dan harganya bisa berubah sewaktu-waktu tergantung keuntungan dan kerugian atau kinerja perusahaan tersebut. Nah, setelah kita tahu apa itu saham, kita juga akan tahu apa itu obligasi. Obligasi, menurut Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, obligasi konvensional yaitu surat berharga jangka panjang yang bersifat hutang yang dikeluarkan oleh emiten kepada para pemegang obligasi dengan kewajiban membayar bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok pada saat jatuh tempo. Obligasi merupakan instrumen utang bagi perusahaan yang hendak memperoleh modal. Obligasi termasuk hutang jangka panjang, yaitu hutang yang jangka waktu pengembaliannya lebih dari 1 tahun. Obligasi punya nilai nominal atau par, yaitu nilai yang tertera pada kertas obligasi tersebut sampai jatuh tempo. Pada tanggal tersebut, nilai par obligasi harus dilunasi. Nah, sekarang kita tahu bahwa saham itu adalah surat sebagai bukti kepemilikan kita terhadap suatu perusahaan. Sementara obligasi adalah hutang yang harus kita bayar apabila sudah jatuh temponya. Sekarang kita akan membahas tentang penilaian saham. Penilaian saham dilakukan untuk menentukan apakah saham yang akan dibeli atau dijual memberikan tingkat return yang sesuai dengan return yang diharapkan. Penilaian saham biasa. Saham biasa adalah surat berharga yang dijual oleh perusahaan yang menjelaskan isi nominal dan pemiliknya diberi hak suara. Saham biasa mempunyai 2 sifat. Yang pertama, saham biasa memberikan hak atas dividen kepada pemiliknya, asalkan perusahaan memiliki keuntungan untuk membayarkan dividen. Dan yang kedua, saham dapat dijual di masa mendatang. Harapannya akan memperoleh keuntungan dari harga jual dibanding dengan harga beli atau capital gain. Pendekatan dalam penilaian saham. Arus kas dan investasi saham, yaitu perkiraan dividen kas pada waktu yang diinginkan dengan prediksi harga. Pendekatan dividen dengan pertumbuhan tetap, yaitu pembayaran dividen setiap termnya selalu tetap. Pertumbuhan dividen yang tidak tetap, yaitu pembayaran dividen kas dan pertumbuhan dividen bersifat auktuasi setiap waktunya. Komponen tingkat keuntungan yang diisyaratkan, yaitu besar tingkat pengembalian yang diinginkan dari suatu investasi. Pertumbuhan dividen yang tidak tetap, rumusnya yaitu P0 sama dengan D1 per 1 tambah R pangkat 1 ditambah D1 per 1 tambah R pangkat 2 sampai dengan Dn per 1 tambah R pangkat N. Dan
Bila saham dijual pada tahun ke-N, rumusnya yaitu P0 sama dengan D1 per 1 tambah R pangkat 1 tambah D1 per 1 tambah R pangkat 2 sampai dengan DN tambah PN per 1 tambah R pangkat N, di mana P0 nilai atau harga sekarang saham, PN nilai atau harga saham pada waktu periode akan datang, D dividen kas yang dibayarkan, R tingkat keuntungan yang diisyaratkan pasar atas investasi tersebut. Pendekatan dividen dengan pertumbuhan tetap, di mana rumusnya P0 sama dengan D per R. Pendekatan dividen dengan pertumbuhan konstan, rumusnya yaitu P0 sama dengan D01 tambah G pangkat N per R kurang G. Tingkat pengembalian dapat dihitung dengan rumus R sama dengan D1 per P0 tambah G. Penilaian obligasi. Nilai obligasi yang dimaksud adalah besaran nilai yang dimiliki oleh sebuah obligasi yang mampu memberikan pendapatan masa yang akan datang. Sedangkan yield to maturity dapat didefinisikan sebagai tingkat bunga yang ditawarkan oleh pasar untuk membeli sebuah aset keuangan atau tidak hanya terbatas pada obligasi semata, dengan tujuan untuk menukar uang saat ini dengan uang di masa yang akan datang. Persamaan untuk menghitung harga obligasi. Nilai obligasi sama dengan C kali 1 kurang 1 per 1 tambah R pangkat T per R tambah F per 1 tambah R pangkat T, di mana F adalah nilai nominal obligasi dan C ialah kupon yang dibayarkan setiap periode, T jangka waktu sampai dengan jatuh tempo, dan R suku bunga di pasar. Risiko suku bunga adalah risiko yang timbul bagi pemilik obligasi sebagai akibat fluktuasi suku bunga di pasar. Beberapa besar risiko suku bunga suatu obligasi tergantung pada seberapa sensitif harga obligasi terhadap perubahan suku bunga di pasar. Menentukan yield to maturity. Metode coba-coba. Untuk menentukan yield to maturity dapat dihitung dengan cara coba-coba. Sebagai contoh, Anda tertarik obligasi dengan nominal 1 juta rupiah, jangka waktu 6 tahun dengan coupon rate 8%. Dan broker menawarkan dengan harga Rp955.140. Berapa tingkat keuntungan obligasi tersebut? Rp955.140 sama dengan Rp80.000 dikali 1 kurang 1 per 1 tambah R pangkat 6 per R tambah 1 juta per 1 tambah R pangkat 6, di mana R adalah yield to maturity. Berapa besar nilai R yang menghasilkan nilai sekaligus anuitas dari kupon dan nilai sekarang nominal obligasi sama dengan Rp955.140. Jika dicoba nilai R sama dengan 10%, maka akan diperoleh nilai obligasi sebesar Rp912.890. Lebih rendah dari harga obligasi. Hal ini berarti harus dicoba nilai R yang lebih rendah sampai diperoleh nilai R yang menghasilkan obligasi sebesar Rp955.140. Yield to maturity suatu obligasi berbeda dengan current yield obligasi yang dihitung dari besarnya kupon tahunan dibagi dengan harga obligasi, yaitu current yield sama dengan Rp80.000 dibagi Rp955.140 sama dengan 8,38%.